Assalamualaikum. Oh, Selamat malam yang sudah datang di sini. Mungkin yang lain agak terlambat. Kakak tadi juga baru sampai rumah. Agan belum datang. Bibi belum dicek. eh Sesi kali ini tanya jawab ya, Kang? iya, Siap. terserah mau tanya jawab, mau jawab pertanyaan boleh. Tanyanya aja bingung, apalagi jawab, Kang. Oh gitu, ya, Eh, untuk sesi kali ini, Kang Ip menyediakan waktu untuk tanya jawab. Materinya apa aja bisa di tidak terbatas pada materi yang sudah, tapi bisa ditanyakan apapun kepada Kang Ip di ruang Zoom ini. Mari kita mulai. Mau doa dulu, Kang, atau langsung? langsung, langsung aja doanya tadi udah Langsung. Oke. semakan. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, siapa yang mau bertanya sekiranya sudah siap, monggo, silahkan. Mau sharing juga boleh, mau sharing. Atau sharing juga boleh. Ya, saya bagian Nanya dikit dengerin. Kang, Ya, nanyanya banyak, jawabannya dikit nanti. Lewat kamera. ada yang masih menjanggal itu Kang. Eh, Ketika kita wafat itu Kang ya, manusia itu kan yang di apa pertanggungjawabkan itu jiwanya tuh Kang ya. Oke, Nah, ketika itu kita kembali atau kehidupan yang setelahnya itu yang kembali itu jiwa kita atau ruh itu Kang ya, mm-mm. atau Udah, dua-duanya. mm-mm. Ya udah itu dulu Kang, pemancingnya Kang. Ya. Kalau mati yang kembali apa gitu? Mm-mm. Mm-mm. Sudah, tampung dulu, tampung dulu. Eh, satu itu pertanyaannya. Dicatat ya. Ada lagi yang lain? Saya boleh jawab. Monggo, Ibu Leni. Heeh. Masih saya mau tanya apa perbedaan zakat, infak, sedekah. Waktunya kapan aja, Ya, Bang? udah bedanya. Ya, Oke, sudah satu lagi. Oke, ditampung dulu. Satu Tampung lagi, dulu. ada yang mau bertanya lagi? Dua dulu barangkali, Kang. Yang lain mau nanya masih malu mungkin. Udah, nggak apa-apa. Malu-malu. Ntar jadi Kucing, kucing. kucing. Ntar. Hmm. Monggo, Yang Kang. pertama, ketika kita mati, itu yang kembali apa? Ruh, jiwa, atau duanya? Ya, yang kembali berarti yang dari dia kan? Iya. Mm-mm. Oke, kita jawab. Mau singkat, mau padat? Padat. Oh, singkat, padat ya. Jangan singkat, Kang. Ya, kita baca untuk pertanyaan pertama, kalau kita mati yang kembali kepada Allah, itu apanya? Ruhnya, apa jiwanya, apa Ya, apa dua-duanya. dua-duanya gitu ya. Oke, kita bicaranya tentang kematian dulu ya. Ya. Surat 2 ayatnya 28. Bentar saya belum share ayat nih. 2 ayatnya 28. Monggo yang nanya, yang baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Oke, coba diulang. Coba diulang. Ya, teksnya dihilang tuh, Kang. Ya kan udah apa? Iya. Eh, Mengapa kamu tadinya kafir, eh
Mengapa kamu kafir kepada Mengapa Allah? kamu kafir kepada Allah? Ah, ah. Padahal, Padahal kamu tadinya mati, lalu Allah terus menghidupkan kamu, kemudian, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian nah, kepadanya lah kamu dikembalikan. oke. Jadi, kapan kembali kepada Allah ketika hidup apa ketika mati? Mati kan? Baca lagi, baca lagi, baca lagi. Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah menghidupkan kamu. Kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi kembalinya setelah hidup apa ketika mati, ketika hidup. Hidup. Hidup, Kang. Nah, ya gitu, jangan nunggu mati balik ke Allahnya. Ya, ya, ya. Hmm. Kembali kepada Allah jangan nunggu mati. Justru ketika dihidupkan. Kamu kembali ya ketika hidup. Kalau kembali ketika mati ya percuma, bakal balik lagi, balik lagi. Iya, iya, iya. Ye, jadi pertanyaannya diralat. Ya, Siap, salah, siap, salah, Kang. kapan kita kembali kepada Allah gitu? Jangan kalau mati yang kembali ke Allah kepadanya. Kalau mati mah nggak bisa balik. Siap, 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 siap. Ya, coba perhatikan kalimatnya ulang ya. Karena pertanyaan pun mesti benar. Mm-mm. Nanya itu mesti cerdas, ketahuan nanti pertanyaannya. Ada orang nanya tahu masalahnya. Ada orang nanya memang nggak tahu masalahnya gitu. Makanya dilurusin ya. Luruskan. Kembali kepada Allah harus dalam keadaan Hidup. hidup. Dihidupkan kan, jangan nunggu mati dulu. Pertanyaannya, mengapa kamu kafir kepada Allah? Mengapa kamu menutup diri dari kenyataan? Kalau kita terjemahkan ke bahasa yang lain. Mengapa kamu menutup diri dari kenyataan? Karena kita tidak bisa menghindar dari kenyataan. Oke, apa kenyataannya? Tadinya kamu amwatan, mati. Tadinya kamu mati. Lalu Allah menghidupkan kamu, mati, hidup. Kemudian kamu dimatikan lagi. Tsumma yuhyikum kemudian dihidupkannya kembali dan kembali kepadanya. Dihidupkan lalu kembali kepadanya. Kan dihidupkan lalu kembali kepadanya. Jadi kembalinya dalam keadaan dihidupkan, bukan dalam keadaan dimatikan. Nah, pertanyaannya gini. Ini kan bicara kenyataan nih, kita tidak boleh menutup diri dari kenyataan. Bahwa tadinya kamu mati, lalu dihidupkan. Kapan kita disebut mati, kapan kita disebut hidup. Itu dulu ya, masalahnya mesti di ini nih. Tadinya kamu mati, lalu dihidupkan. Kapan kita mati, kapan kita hidup. Suratnya 3942. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Az-Zumar yang 42. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, ini bagi yang mikir ya. Ini bagi yang mikir nih. Allah mewafatkan jiwa. Allahu yatawaffa
Al-anfus yatawafa artinya menyempurnakan. Menyempurnakan jiwa atau memegang jiwa. Allah memegang jiwa orang ketika mati dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidur. Orang mati dipegang jiwanya, orang tidur dipegang jiwanya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Orang yang mati jiwanya ditahan. Dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Pertanyaannya ditahan di mana, dilepaskan kemana? Ya, nah gitu dulu. Suratnya 56, ayatnya 83. Benar, bentar dari sini. Dari 83 ya. Surah Al-Waqiah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa ketika nyawa sampai di tenggorokan, Nyawa di kerongkongan. Terus padahal kamu ketika itu melihat melihat. dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Terus. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah? Kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar. Nah, tempatnya nyawa, nyawa itu senyawa, ruh dan jiwa. Nyawa adalah senyawa, ruh dan jiwa. Kamu tidak mengembalikan nyawa itu ke tempatnya. Coba kamu balikin nyawa itu ke tempatnya. Nah, tempatnya nyawa apa? Jasad, Jasad. Jasad apa tubuh? Jasad apa tubuh? Sama jasad aja. Kang. Agak. Ya, Raga. raga. Yang umum raga atau tubuh ya, tubuh raga. Karena nanti strata raga itu bertingkat. Ada raga stratanya dabah. Ada raga stratanya an'am. Ada raga stratanya badan. Ada raga stratanya jisim. Dan yang paling tinggi namanya jasad. Jadi jasad itu strata raga paling tinggi. Raganya Nabi dan Rasul. Itu jasadan. Nah, di bawah Nabi Rasul itu jisim. Di bawah jisim itu badan. Di bawah badan an'am dan di bawahnya dabbah. Jadi biar umum sebutannya raga atau tubuh ya. Tubuh. Nah, tubuh fisik itu, tubuh raga itu tempatnya jiwa. Nah, orang yang telah ditetapkan kematiannya, si nyawa tadi, bisa nggak balik ke raga? Bisa. Saat tidur. Loh, orang yang sudah ditetapkan kematiannya, Tidak bisa bisa. nggak balik lagi ke raganya? Tidak bisa. Tidak bisa. Nggak Tidak bisa kan, bisa. kan ditahan tadi. Coba kalau kamu bener balikin, bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, jadi mati itu ketika nyawa atau jiwa tidak bisa kembali ke raga. Atau mati itu adalah ketika jiwa tidak punya raga. Raga. Gitu ya, definisikan dulu nih. Disebut mati itu ketika jiwa dipegang. Tidak Mm-mm. dikembalikan ke tempatnya, nggak punya raganya. Berarti posisinya mati nih. Kartu SIM nggak punya casing handphonenya. Kartunya punya, tapi nggak punya handphone gimana? Kartu SIM card punya, tapi nggak punya handphone gimana? Bisa dipakai nggak kartu itu?
Tidak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa lah. Nah, ketika si SIM card masuk ke handphone, kan bisa dipakai lagi. Nah, jadi disebut mati tadi di surat 3942 ketika jiwa dipegang dan ditahan, nggak bisa dikembalikan ke tempatnya tadi, ke raganya. Oh, berarti Mm-mm. namanya posisi mati. Dihidupkan berarti jiwanya dikasih raga. Kadang. Nah, ketika dihidupkan berarti lengkap tuh. Lengkap antara ruh, jiwa, dan raga. Ya, mengapa kamu kafir kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Tadinya kamu hanya berupa jiwa tanpa raga. Ya, kemudian dihidupkan. Jiwa tadi diberi tubuh tadi, diberi tubuh fisik raganya tadi. Namanya dihidupkan. Lalu dimatikan kembali. Berarti jiwanya ditarik lagi. Oke? Dan dihidupkannya kembali punya raga lagi. Kemudian kamu akan kembali kepadanya. Jadi ketika kita kembali kepada Allah harus dalam keadaan hidup. Jika kembali ke Allah dalam keadaan hidup, berarti yang harus kembali apa? Semuanya. Semuanya mesti balik. Nah, tetapi pada faktanya tidak semua bisa kembali kepadanya. Ada yang kembali kepadanya jiwanya aja. Ada yang kembali Mm-mm. kepadanya ruhnya saja. Jasad, tubuh nggak bisa kembali tanpa ruh dan jiwa. Nah, terus yang bagus ya tiga-tiganya. Waktu mati ngilang tuh, raganya juga ngilang. Orang nyebutnya Kan mok, orang nyebutnya moksa. Moksa itu yang hilang apanya? tubuhnya ya. Semuanya balik. Betul nggak? Nah, yang bisa kembali kepadanya semuanya itu yang stratanya jasadan. Tubuhnya udah strata jasad, ruh dan jiwanya suci, baru bisa kembali kepadanya. Ya gitu ya. Ruhnya bersih, jiwanya bersih, tapi raganya bermasalah, nggak bisa balik. Berarti yang balik hanya ruh dan jiwanya saja. Yang bagus minimal ruh dan jiwa kembali kepadanya. Badan biar kembali ke tanah, dimakan cacing nggak apa-apa. Ya, kita lihat surat yang lain. Eh berapa suratnya? 34. Surat 34 ayatnya bentar. Ayatnya 46, 34, 46. Surah Saba ayat 46. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu sesuatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian kamu pikirkan tentang Muhammad, tidak ada penyakit gila sedikit pun pada kawanmu itu. Dia tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum mendapat azab yang keras. katakanlah, sesungguhnya aku hendak memberikan peringatan kepadamu. Aidzu itu artinya nasihat. Ya, mau itu kan artinya nasihat kan? Sesungguhnya aku hendak memberikan nasihat kepadamu agar kamu ingat. Terjemahnya gitu ya. Aizukum tuh. Sesungguhnya aku hanya memberikan nasihat kepadamu agar kamu terus ingat atau untuk diingat. Satu aja, biwahidatin hanya dengan satu saja. Apa? Antakumu lillahi agar kamu menghadap Allah. Kembali tadi ya. Masna baik berdua, wafuroda atau
sendiri. Sendiri. Makanya kan ada Haji Puroda kan, ada Haji Kiron. Puroda itu kan sendiri kan? Lebih mahal itu. Iyalah, Haji Mahal. Jadi kita bisa menghadap Allah sendiri-sendiri atau berdua. Ya, kalau sendiri yang kembali ke Allah apanya? Yang menghadap Allah. Jiwanya. Jiwa, Kalau berdua jiwa dan jiwa raganya. dan ruh, Oh, Jiwa dan jiwa ruh. dan Plus raganya tadi. Kan jiwa raga kan jasmani rohani. Jasmani ruhaninya. Kalau jiwa dan raganya berduanya gitu. Nah, ada orang mm-mm. yang jiwanya kembali ke Allah tapi raganya tertahan di bumi. Nah, ada orang yang jiwa raganya kembali, jasmani rohaninya kembali kepada Tuhan. Makanya raganya pun ngilang, gitu ya. Tilem atau moksa namanya. Moksa itu muka syafa, kembali ke dia semuanya, nggak ada yang tersisa, gitu. Nah, dan itu kan masing-masing juga eh, apa namanya? Tiap orang punya 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 hak. Kemudian kamu pikirkan, coba kamu pikirkan mau kembali satu saat apa namanya berdua apa sendiri. Kemudian kamu pikirkan tidak ada penyakit gila sedikit pun pada kawanmu itu, dia tidak lain hanya memberikan peringatan. Nazirun, nazir pemberi peringatan bagimu sebelum azab yang keras. Sebelum ada azabin syadid. Nah, siapa yang mendapat azabin syadid? Orang yang nggak bisa kembali kepada Allah. Mm-mm. Ada yang tidak bisa kembali kepada Allah. Karena Allah menolak dia. Kenapa dia menolak? Kan tadi, yang bisa kembali kepada Allah, yang suci. Kalau jiwanya suci, bisa kembali. Raganya suci juga bisa kembali. Jadi dalam dalam gini, ketika kita mati itu raga kita harus bersih. Bukan mati karena penyakit. Mati itu karena memang mau pulang aja gitu. Nah, kebanyakan manusia mati karena sakit kan? Kalau matinya karena penyakit, berarti tubuhnya tidak dalam keadaan suci. Kenapa sakit? Berarti dia punya masalah dengan pola makan, pola pikir, atau pola hidupnya yang tidak 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 sesuai dengan aturan Tuhan. Gitu ya. Nah, suratnya 26 ayatnya 80 berapa? Ah, mundur bentar, bentar. Ini ada kalimat ilaman atallaha biqolbin salim. Surat berapa itu ya? Bukannya ini. Ah, kelewat nih. Ini nih. Nah, ini nih. Oh, 89. Dari ayatnya sebelumnya. Coba lihat. 87. Surah Asy-Syu'ara ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Berarti ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan Hina, hina. Oke, lanjut. yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna. Ya, kapan harta dan anak nggak berguna? Ketika Tubuh mati lah. ya, betul. Ketika sudah mati. mati. Lah iya, berguna kan kalau masih hidup. Terus? Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, kalau hatinya kotor, bisa kembali menghadap Allah? Tidak bisa. Tidak, Belum, nggak bisa. Mesti bersih dulu lah. Mesti balik lagi bolak-balik sampai bersih baru bisa menghadap Allah kan? Gitu. Jadi menjawab pertanyaan kalau kita mati, yang kembali ke Allah apanya? Jangan kembali ke Allah dalam keadaan mati.
tapi dalam keadaan hidup. Iya, ya, kalau matinya. Jadi kalau kita bicara tentang mati, ya orang ketika mati itu juga stratanya beda-beda. Ada orang yang mati dalam keadaan mukmin, ada orang yang mati dalam keadaan tidak mukmin. Nah, orang yang matinya dalam keadaan mukmin, maka nanti jasadnya diganti dengan jasad yang baru. Kan menghadap Allah mesti lengkap. Ya. Nah, orang yang mati tidak beriman, dia akan ditahan, tidak diberi kendaraan baru. Bahkan dia akan mengalami yang namanya teror kubur setiap pagi dan petang. Belum bisa kembali, dia sendiri putus asa di dalam kuburnya. Nah, ini contoh ya. Contoh ada orang mati tidak dalam keadaan mukmin, ya. Maka dia akan apa namanya akan selalu berada di posisi kena teror di alam kuburnya itu. Namanya teror, orang nyebutnya azab kubur. Azab kubur itu jiwa-jiwa yang kegelapan atau jiwa-jiwa orang yang mati nggak punya kendaraan tapi dia nggak tahu arah mesti ngapain, bingung tuh. Yang ada hanya ketakutan, ada teror aja, mendengar suara yang menakutkan gitu, mendengar ancaman. Nah, kita lihat misalnya di surat 40, 45. 40, 45 sampai 47. Surah Al-Mu'min ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Oke, terus Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat, dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. satu lagi. Dan ingatlah, ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka, maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami sebagian azab api neraka? Coba ulangi lagi kalimatnya ya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Fir'aun ini simbol orang yang hedonisme. Dia menyembah hal-hal yang sifatnya fisik, fisik ya, mempertuhankan materi namanya, atau hedonisme, tidak peduli hukum sebab akibat. Dan kaumnya Fir'aun. Kepada mereka, kepada mereka akan dinampakkan, diperlihatkan neraka pagi dan petang. Misalnya lah gini, katakanlah kita bermimpi diperlihatkan neraka. Rasanya atau perasaannya gimana? Senang apa bahagia? Cemas. Cemas kan? Cemas, takut, dan seterusnya. Pagi dan petang lagi diperlihatkannya. Dan pada hari terjadinya kiamat. Jadi waktu di kuburnya diperlihatkan neraka. Pada hari kiamat diperlihatkan neraka. Ini kan teror. Ya, contoh gampang gini lah teror itu. Kita baca WA. WA-nya ancaman. Nerima telepon. Teleponnya ancaman. Ya, nah, nerima surat. Suratnya ancaman. Gimana rasanya? Takut kan? Ya kan, takut, panik. Gimana ya? Itu namanya azab kubur tuh seperti itu. Jadi dia melihat yang menakutkan, mendengar yang menakutkan, merasakan sesuatu yang nggak nyaman. Pagi petang lagi. Dan dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Nah, ini jika yang matinya tidak mukmin.
Dan mereka berbantah-bantahan lagi di neraka itu. Aku dulu pengikutmu. Ya, kenapa kamu tidak menolong aku? Boro-boro nolong kamu, aku aja susah. Halo? Iya, Heeh. Kang. Maka makanya di sini tidak ada guru, ada nggak ada murid, nggak ada pengikut, nggak ada yang diikuti. Kita sama-sama belajar. Lah iya, namanya guru mesti nanggung muridnya sampai akhirat. Ya, jangan sampai nanti bantah-bantahan di neraka tuh. Ya, makanya tadi pikirkanlah. Kan tadi ayatnya coba, maka kamu pikirkanlah. Jangan sampai salah jadi pengikut. Ya, Dilihat kiainya dalam neraka tuh. Oh, kiai saya di dalam neraka. iya. Dan gini, kita juga nggak mau diikutin. Bukan cari pengikut gitu kan. Dan kita bukan cari pengikut. Juga jangan salah jadi pengikut. Ya, sampaikan aja kebenaran. Jangan ingin cari pengikut sebanyak-banyaknya. Ya, bukan itu targetnya gitu ya. Supaya masing-masing jadi mikir, jadi cerdas gitu. Niatnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, kalau cari pengikut yang harus pinter sih pengikutnya. Ya kan, kita mengajak pinter bareng-bareng nih. Supaya nggak salah jadi pengikut. Oke, nah ini orang yang ketika matinya tidak mukmin. Jadi jiwanya atau ruhnya atau arwahnya itu dalam keadaan tersiksa. Boro-boro dapat casing baru kan? Boro-boro bisa kembali ke Allah gitu masalahnya. Nah, supaya bisa kembali ke Allah maka harus mati dalam keadaan mukmin, ya, dalam keadaan mukmin. Kalau mati dalam keadaan mukmin, maka dia dalam keadaan hidup di sisi Tuhannya. Gitu. Coba lihat surat 3, 169. Surah Ali Imran ayat 169. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Ya, jadi hidup di sisi Tuhan, bukan mati. Jangan kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah, gugur di jalan Allah, kira-kira orang ini mukmin apa kafir nih? Mukmin pasti, Kang. Karena di jalan Mukmin Allah kan. pastilah. Ya, makanya jangan kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah, orang mukmin itu mati. Jangan kamu kira mati loh. Bahkan mereka itu hidup. Ya, kalau mereka itu hidup, kira-kira ngumpul nggak antara ruh, jiwa dengan raganya? Ngumpul lah kalau Ngumpul. hidup. Ngumpul lah tuh. Kan kalau nggak ada raganya mati namanya. Makanya tadi orang yang mati dalam keadaan mukmin bakal dikasih casing baru lagi. Maka jangan kamu kira mereka mati, mereka hidup di sisi Tuhannya. Kalau di sisi Tuhannya kembali ke Tuhan nggak? Mm-mm. Iya. Dalam keadaan apa? Hidup. Ah, dan mendapatkan Rezeki. rezeki. Coba jiwa nggak ada raganya, bisa nggak minum menikmati menikmati wedang uwu? Nggak bisa, Kang. Nggak Benar, bisa Kang. menikmati kopi, bisa Mm-mm. bisa makan enak, nggak bisa bisa punya istri lagi, punya punya suami lagi. Kalau nggak ada raganya, lo Nggak nggak bisa. bisa. Nggak Tuh bisa. gimana? Jadi kembali kepada Tuhan itu dalam keadaan hidup. Artinya ruh, jiwa, dan raganya. Hidup di sisi Tuhannya. Kembali ke dia berarti. Nah, kembali kepadanya, kembali kepada Allah, kembali kepada Rob, berarti kembali ke asal kejadiannya, kembali ke sang asalnya. Jadi kami nanti. Mm-mm. Jadikah kami? Kami. Kami. Ah, Suratnya 21, ayatnya 35.
Surah Al-Anbiya ayat 35. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Nah, Kami akan merasakan. menguji, Terus, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. nah, jadi apa dia baliknya? Wih, Kami. Kami. Jadi kami, jadi timnya, jadi teamworknya Tuhan. Sakti nggak kira-kira? keren. Ya kurang lebih lah begitu. Ya, kalau udah jadi kami, kembali ke kami, dia tahu sistemnya Tuhan. Dia tahu Mm-mm. tugasnya dari Tuhan apa untuk dia. Dan dia tidak akan ngambil tugas orang. Mm-mm. Kami itu kan bagi tugas. Iya. Ini contohnya, tugasnya kami nih. Contoh tugasnya kami ya. 77 ayat 1, contoh tugasnya kami. Surah Al-Mursalat ayat 1. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Nih, ada orang yang ini sebutnya malaikatnya nggak disebutin. Mursalat. Mursalat itu yang orang-orang yang diutus. Ya, ini ada terjemahan malaikat salah nggak? Nggak salah sih, karena malaikat juga bisa jadi utusan. Utusan. Betul. Belok dulu ke ayat yang lain ya, biar biar nggak salah terjemahannya. 2275 nih. Surah Al-Hajj ayat 75. Kami memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Utusan Allah siapa? Malaikat dan manusia. Nah, apa hanya malaikat? Apa hanya malaikat? Halo? Oh, Tidak sama manusia, Kang. Allah Tidak. memilih utusan-utusannya dari malaikat dan Manusia. manusia. nah, jadi utusan Allah terdiri dari malaikat dan manusia. Ya, berarti ada malaikat yang diutus. Diutus. Ada juga manusia yang diutus. Diutus. Oke, jadi balik ke 77 nih. Jadi mursalat itu siapa? Utusan. Ya, siapa mursalat itu? Bisa Malaikat dan manusia. malaikat, bisa Saya manusia, manusia. malaikat dan manusia kan? Nah, Mm-mm. supaya kesebut dua-duanya gimana? Demi yang diutus. Bisa malaikat, bisa manusia, gitu kan? Manusia. Mm-mm. Nah, jadi ada utusan Tuhan, berarti jadi kami. Untuk apa dia tugasnya, fungsinya? Membawa kebaikan. Urfa. Urfa itu uref. Uref itu artinya kalau dalam bahasa bahasa hukum fikihnya ke kearifan lokal. Pernah Urf, dengar nggak urf. istilah Mm-mm. kearifan? Ya, Uref ya, itu ya. kan Urf. kearifan artinya. Mm-mm. Urf. Berarti ada Adat, adat. orang-orang, ada uref itu siapa yang membuat? Adat, istiadat masyarakat. Itu ada si orang itu, ada si mursalat. Mm-mm. Jadi ada orang-orang yang membuat Di- sebuah kebijakan. Jadi kearifan lokal di situ. Contoh kearifan lokal tuh misalnya gini, ada satu daerah yang tidak boleh menebang pohon sembarangan, tidak boleh Mm-mm. memancing ikan sembarangan, tidak boleh membunuh hewan sembarangan. Ada kebiasaan yang jangan dilanggar ya jika begini. Kapan nanam padi, kapan panen, kapan itu kan kearifan lokal namanya. Dan semuanya diutus membawa urfa, membawa kebaikan di lingkungan tersebut. Nah, orang kan nggak paham sampai situ. Nah, yang terjadi banyak orang yang tidak menghargai kearifan lokal. 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 Padahal urfa itu adalah tadi tugas fungsinya para mursalat itu. Satu. Oke, tugas yang lain contohnya. Dan malaikat-malaikat
yang terbang dengan kencangnya. Kan tidak harus malaikat tadi. Ya, dan mereka Dan yang Utusan. yang diutus, dan yang baik dari diutus. golongan Nah, malaikat maupun dari golongan manusia, yang yang terbang dengan kencangnya. apa maksudnya? Apa maksudnya? Hari ini ngasih ceramah di Bogor, besok ngasih ceramah di Jakarta, besok di Palembang, besok di Singapura, besok di Tokyo, besok di mana? Di Texas. Ya, siap, paham, paham. Dia jadi apa? Dia jadi Sekjen PBB, PBB. Juru Damai Dunia. Iya, iya, iya. Iya ya kan? Ya kan ceramahnya Mm-mm. nggak mesti terbang ke sana juga, bisa bisa online juga sih. Hari ini di mana, besok di mana nggak tahu. Ada orang yang memang jam terbangnya sudah kencang, namanya apa? Jam terbangnya namanya udah kemana-mana tuh dunia kan? Iya, Pak dosen jam terbangnya kemana aja? Palembang sinilah Kang. Dia masih pasar Lembang nggak apa-apa lumayan lah. Ya, tapi ada Bahasa ada tugas kaum. kan? Ah, masih masih di Ya, lingkungan kaumnya kan? ya, Berarti yang pertama mesti dapat tuh yang bisa membuat kearifan lokal di situ apa? Oh siap, iya siap, dong, siap. udah dua nih. Ya, contoh yang ketiga tugasnya apa? Dan utusan dari golongan malaikat dan manusia yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya. Wah, Dalam luar biasa. arti seluas-luasnya, menyebarkan Luasnya. rahmat Tuhan dalam bentuk yang seluas-luasnya, dalam aktivitas yang seluas-luasnya, dan sebagainya. Ada orang, ini contoh sederhana gini, ada orang yang kalau pergi kemana-mana, dia bawa biji buah-buahan. Mm-mm. Bawa biji buah-buahan di kantongnya, di tasnya. Ya, pergi kemanapun dia sebar tuh biji-bijian. Ya, ada orang yang kemana-mana bawa bibit ikan. Bibit ikan sebar gitu. Nyebar rahmat aja, dia mah nggak peduli. Nanti yang makan siapa silahkan. Ada orang yang pergi kemana-mana mungutin sampah aja. Ada orang yang setiap harinya membuat apa namanya tuh membuat aliran sungai, jadilah sungai gitu. Jadi ada orang yang itu tugasnya dan itu masing-masing. Ada yang kemana-mana ngurusin orang tua aja, ngurusin apa namanya itu orang tua ya, ngurusin veteran seterusnya gitu, ngurusin. Ada orang pergi kemana-mana ngurusin anak yatim aja. Dan itu kan kami gitu. Terus ayat Mm-mm. 4. Dan utusan-utusan baik dari golongan manusia maupun dari golongan malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya. Farikoti Farko Al Faruk. Jadi dia pergi kemana-mana jadi juru damai, memisahkan orang yang berselisih. Jadi juru damai. Saya punya teman, punya guru juga, pergi kemana-mana tugasnya itu jadi juru damai aja. Yang berantem, dia datang ke situ, diakurin. Ada yang tugasnya kemana-mana pergi untuk ngakurin orang aja, tugasnya itu aja. Ada juga kemana-mana berantem aja kerjanya, Kang. Ah, berarti itu musuhnya sebaliknya. Berarti bukan mursalat. Bukan kami kan berarti. Nah, Mm-mm. yang kelima, contohnya yang kelima. Dan ada utusan dari golongan malaikat maupun manusia yang menyampaikan wahyu. Ya udah, kemana-mana pergi, dia mah menyampaikan wahyu aja. Spesifiknya, spesialisasinya itu. Ada yang kemana-mana menyampaikan wahyu. Wahyu. Fokus, di situ aja fokusnya. Jadi ada yang membuat uraf, ya tadi membawa kebaikan. Ada yang terbang kemana-mana dengan cepat, menyebar rahmat, membedakan hak batil, dan menyampaikan wahyu. Nah, ini jadi timnya kami tadi. Kembali ke kami, dia diutus lagi untuk melakukan ini salah satunya di antaranya. Nah, kira-kira kalau kita kembali ke Allah, dikasih tugas yang mana kira-kira nih dari yang lima nih? Halo? Ya, Yang Kang. satu, yang pertama kira-kira mampu nggak?
Insya Allah, Kang. Membuat kebiasaan baik di masyarakat. Ya, membuat kebiasaan yang baik. Kapan dibiasakannya? Ya sekarang lah. Kalau sekarang hidupnya selalu bikin onar gimana? Menjadi kami. Atau tugas yang kedua, ya aktivitas mobilenya itu, wah udah kemana-mana tuh. Ya jadi apa? Nggak tahu lah ceritanya jadi apa dia. Dibutuhkan banyak orang lah gitu ya. Mm. Atau menyebar rahmat seluas-luasnya dalam arti seluas-luasnya. Atau menjadi pemisah, menjadi hakim, menjadi pemisah orang yang berselisih, menjadi pemisah orang yang berantem gitu. Kemana-mana jadi juru damai. Atau menjadi penyampai wahyu. Nah, yang kira-kira sudah dijalankan salah satu dari yang lima apa nih? Ini baru contoh-contoh ya, baru contoh lima ya. Lagi belajar kan Namanya untuk mursalat gitu. Baru jadi kembali kepada kami. Kalau nggak ada, kalau yang potensi ini belum muncul, ya sekarang mesti dilatih. Mau jadi apa kira-kira nanti? Sama kayak orang mau kerja kan magang dulu. Kira-kira yang ke badanan yang mana ya? Penyampai wahyu kira-kira ke ini nggak ya? Kekejar nggak nih? Bukan kekejar sih. Apa bahasa Sunda tuh keawakan. Apa istilahnya? Ter Sip, sip. tercover nggak gitu ya? Atau kalau nggak mundur. Ya silakan pilih satu, dua, tiga, empat, lima kan beda. Beda job, beda 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 eh, beda keahlian kan? Gitu. Kayak cukup 1 jam tuh jawab satu. Ya, ya mudah-mudahan dipikirkan baik-baik. siap, Akan siap, Kang, dipikirkan. siap, Kang. Jadi bahan pemikiran gitu lah istilahnya ya. Oke, cukup dulu ya nomor satu. Siap, Kang. Ya, nomor Pertanyaan nomor dua. Tadi siapa yang nanya? Bu Leni, Oh, Bu Leni. Ya, apa tadi Bu? Pertanyaannya Bu diulang Bu. infak sedekah Oh, bedanya. Oke, apa ya bedanya infak, sedekah zakat zakat. sama Ya. sedekah? Nah, coba saya terjemahkan ya Bu ya. Saya terjemahkan untuk bisa memberikan gambaran apa bedanya infak, sodako sama zakat. Kita lahir, kita lahir Bu, bawa modal nggak? Kita Enggak. lahir ke dunia dikasih modal nggak Bu? Dikasih. Halo, mana Ibu Dikasih Leni? modal jasad. Enggak. Ah, coba lihat BPH. ayatnya. Kita lahir udah dikasih modal nih. Mana tadi ayatnya? Belum muncul. Bukan belum tuh dihilangin. Oke, surat 16:78. Oke. 78, Bu. Cek ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ah, apa modal kita lahir, Bu? PPH. PPH. Benar Ya, nggak? Ini modal nggak? modal. Kita lahir dikasih modal pendengaran, penglihatan, Penglihatan, dan hati hati. agar kamu bersyukur. Nah, ini namanya modal. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Ketika kita menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati, itu berarti kita sedang bersyukur menggunakan namanya, Bu. Ya, Menggunakan modal. Menggunakan modal ya istilahnya, Bu. ya, Ya. Nah, ketika kita mau menggunakan modal tadi, kira-kira ada efeknya nggak? Ada hasilnya nggak, Bu? ada. Ada hasilnya. Nah, Ya, hasilnya itu namanya zakat.
Sodakoh artinya modal. Infak artinya pengembangan, mengembangkan. Zakat artinya keuntungan bersih. Jika infak, zakat, sodako dilihat dari kacamata ekonomi, Bu. Halo? Mana Ibu Leni? Ya, Kang. Oke, Ibu Leni bisa bedakan nggak mana modal, mana pengembangan, mana keuntungan bersih? Iya. Kalau Nah, modal gitu. kan tadi Allah udah. Nah, Oh, iya, iya, modal iya. kan sudah diberi dari awal, tinggal kita mengembangkan modal tadi agar kita Iya, mendapatkan kelebihan, namanya keuntungan. keuntungan. Gitu loh, Bu. Nah, jadi kalau Hmm. Ibu bilang, saya mau bersedekah, berarti mau memberi modal atau mau menjadikan sebuah modal. Modal itu nanti satu akar kata dengan jujur, sodakoh, sidik itu kan artinya jujur, Bu. Ya, Ya. sodako dari kata sodako. Sodako, yusodiku, sodakotan, artinya jujur, artinya benar, artinya modal. Gitu ya, Bu ya. Jadi modal paling Ya. utama adalah sebuah kejujuran. Jangan bilang saya nggak punya modal. Lah eta hidup modal, sehat modal, pendengaran modal, penglihatan modal, hati juga modal. Hmm. Orang yang bilang saya nggak punya modal, jujur nggak Bu? Enggak. Ah, berarti sodako nggak dia? Enggak. Nggak sodako. Jadi yang pertama harus jujur bahwa kita sudah diberi modal. Modal. Oke? Nah, Oke. setelah kita jujur bahwa kita ternyata sudah diberi modal, maka si modal tadi mesti diusahakan. Nah, ketika Iya. dia mengusahakan modal tadi disebut sebagai infak, namanya Infak. pengembangan. Modal tadi kalau dia satu jadi dua minimal. Syukur-syukur satu jadi 10. Syukur-syukur satu jadi 700. Gitu nggak? Nah, Iya. nanti dari proses pengembangan modal dapat keuntungan. Untung. Nah, keuntungan bersih setelah dipotong biaya segala macam jadi namanya zakat bersih. Nah, keuntungan bersih itulah yang kita gunakan, yang kita makan, kemudian sisanya dibalikin, ditambahin ke modal lagi, muter, terus begitu, Bu. Jadi sodakoh, infak, zakat sebetulnya bisa dilihat dari kacamata ekonomi bagaimana memutus siklus kemiskinan. Jadi sodakoh, infak, zakat itu sebenarnya bicara ekonomi umat. Bagaimana setiap umat ini bisa berkembang, bisa mengembangkan diri berdasarkan modalnya masing-masing. Kan dikasih modalnya tiap orang beda-beda. Silakan dikembangkan modal tadi namanya infak sampai dia menghasilkan sebuah keuntungan bersih. Bersih. Nah, saya kasih ayat ya, contohnya sodako ya. Wa amma man a'to wa sodako bil husna. Sodako yusodiku sodakotan. Itu surat berapa? Suratnya Al-A'la 83 kalau nggak salah. Oh bukan, Al-A'la surat berapa Bu? Eh, 87. sebentar tuh. Wa sodako bil husna. Wa amma man a'to wa taqo wa sodako bil husna fasanu yasiruhu lil yusro. Surat apa itu Bu? Ingat nggak Bu? 87, Bang. Hah? 87. Bukan 87, Bang. Hmm. Coba lihat 87.
Mana? 87. Ala-ala ya. Ya, Coba lihat mana yang wasodakonya. Oh, tapi bukan itu ayatnya. Wasyamsi bukan wasamsi, wasamsi waduhaha. Eh, tuh kan suka lupa. Bentar saya cari. Membenarkan. Suratnya 92. Tuh kan 92 Bu. Salah tadi ya. Surat 92. Surat apa nih? Aduh, ya. Ayat 6. Ini 9. Ini 9, 93 ayat 92. 6. Oh, Al-Baqarah. alail. Ayat Alail. 6. Oh, ini ayatnya ayat dari 5 nih, Bu. Ayat 6. Hmm. Ya. Fa'amaman atau watako. Adapun orang-orang yang memberi dan bertakwa. Wasodako. Sodako bil husna. Sodako itu membenarkan. Benarkan ya. Nah, ya. jadi benar atau jujur. Nah, di surat 9, 9 ayatnya 103. Ini ada kata sodakoh, tapi diterjemahkannya zakat. Hud min amwalihim sodakoh. Sodakoh ya. Ambillah sodakoh dari sebagian harta mereka. Kenapa diartikannya zakat ya? Dengan sodakoh itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Tutohiruhum wa tuzakihim. Dengan sodakoh bisa jadi bersih, juga bisa di sini apa namanya tuzaki. Tuzaki itu berarti jadi jakat. Jakat itu kan berarti dapat keuntungan bersihnya, Bu. Nah, kalau sodakoh itu artinya benar, jujur, atau modal, modal dikembangkan. Pasti nanti hasilnya dapat bersih, Bu. Atau keuntungan bersih. Sodakoh ya. Jadi sodakoh tuh harus jadi zakat. Satu itu. Nah, caranya harus berinfak. Berinfak berarti digolang, digolang atau dikembangkan. Satu jadi 700 kali lipat. Kalau nggak bisa jadi 10. Kalau nggak bisa minimal satu jadi dua. Ya, gitu. Ini ayatnya. Suratnya, surat 2 apa yang disuruh mengembangkan? Wa mimma rojaknahum yunfikun. Surat 2, 261 coba lihat. 2. Oh, bulan ini belum baca ya? Jadi dulu, Bu. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Menafkahkan berarti mengembangkan. Mengembangkan potensi atau mengembangkan modal. Orang-orang yang mengembangkan modalnya berupa harta di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih. Modalnya berapa? Butir bunik. Satu, sebutir kan? Ya, Modalnya sebutir benih. Menumbuhkan 7 bulir. Tiap bulir 100 biji. Jadi dari satu butir harus jadi berapa? 100. Butir. Kan satu butir tumbuh 7 bulir. Satu bulir tiap bulir 100 biji. Jadi berapa?
700. Jadi 100. 700. Satu jadi 700. Misalnya gini, Bu Leni buka toko. Namanya tokonya apa? Leni Maret. Amin. Ya kan contoh mesti ketahuan. Buka toko. Punya Iya, ya. modal nih. Modal tadi dibikin minimarket kan? Namanya Leni Ya. Mart. Tahun pertama. Satu. Tahun kedua mesti nama berapa? Itu 7. tokonya kan mesti jadi berapa? Minimal 1. Iya, atau nggak berkembang kalau satu. Oh, iya, iya, iya. 2 minimal. Nah, tahun depan harus punya dua. Nah, Tahun ketiga punya empat. Tahun kelima punya delapan. Tahun keenam punya 16. Sampai 700. Ya, halo? Nah, sekarang gini, ya. Bapak Ibu. Sekarang nih, Bapak Ibu pergi kemanapun. Itu nongol aja si Maret itu, Bu. Iya. Bapak Ibu pergi kemanapun, itu si Maret. Si mini Maret itu muncul nggak tiap juru, tiap belokan, tiap kota? Ada nggak? Ya. Nah, Ada. itu mulai munculnya si Maret itu tahun berapa kira-kira? Halo, ada yang tahu nggak? Kira-kira tahun berapa itu muncul tuh? Tahun 2000 sudah muncul belum itu si Maret-Maret-Maret tuh? Hah? Udah, Kang. Tahun 2000 udah muncul belum? Udah Belum kayaknya. kayaknya. Tahun 2000 udah ada Baru Maret-Maret ada itu? Hero. Belum ada Baru ada Hero. baru ada Tahun Hero. 88, Kang. Hah? Tahun 88. Udah ada Maret-Maret itu. Udah ada. Ya, menurut Google. Menurut juga udah. Oke, udah banyak belum? Belum. 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 Berawalnya dari tahun 88. Oke, tahun 88, sekarang 2004 berapa tahun, Pak? 18. Hah? Sorry. Berapa tahun sampai sekarang? 22 sama 44. 46. 46 Tahun. tahun. Oke, 46 tahun sejak berdirinya. Ada berapa ratus sekarang dia di Indonesia? Banyak. Banyak. Lebih nggak 700? Lebih. Oh, lebih, Kang. Lebih. Nah, berarti dia pakai konsep ayat ini tuh. Satu jadi 700. Akhirnya yang raksasa-raksasa KO nggak? Ya. Karena dia KO. kebanyakan. Udah banyak. Akhirnya orang lebih cepat ke situ kan? Giant masih ada Giant. Ada. Enggak. Itu Udah banyak nggak yang ada. tutup. Kenapa? Tadi kalah sama yang tadi yang 700 itu tadi keroyok. Betul nggak? Apalagi Iya. sekarang yang mulai gulung itu, gulung keramik. Hero. Yang besar-besar. Alfamart udah mulai ya. Ah, Alfamart maka udah mau tutup juga tuh. kalah berarti kalah kalah saing. Ya, itu maksudnya satu jadi 700. Ya. Namanya itu berarti mengembangkan namanya, Bu. Iya. Makin banyak, makin menampung karyawan nggak, Bu? Iya. Iya, makin banyak orang yang juga bisa hidup nyari apa di situ. Atau kalau nggak bisa satu jadi 700, satu jadi 10. Jadi, halo? Jadi Iya. 10. 10. 10. Kalau enggak, ya minimal satu jadi Dua. 2. Dua. Gitu. Jangan jangan gini. Malah jadi bangkrut. Iya. Gimana? Nah, itu ya bedanya. Zakat, infak, sodako. Zakat itu keuntungan bersih. Infak, proses pengembangannya. Sodakoh, modalnya. Setiap kita sudah diberikan modal oleh Allah, harus dikembangin biar dapat keuntungan. Kembangin, dapat keuntungan makin banyak, ya makin banyak orang yang terbantu. Ya,
Gitu, Bu. Ya, Pak. Nah, Ya. pertanyaannya, kira-kira siapa orang yang pantas berhak untuk mendapatkan modal? Kita punya Ya. modal, tapi nggak bisa ngembangin. Berarti nyari orang Ya, orang. yang bisa mengembangkan modal kita. Ya, kita punya modal, tapi nggak tahu modal kita apa nih. Potensi diri kita apa Ya. ya? Cari orang yang bisa membaca potensi kita apa gitu loh, Bu. Ya. Iya, ada Ibu Dini nih. Tanya sama Ibu Dini, modal kita kira-kira apa nih? Ya, Bu ya. Halo, kamu punya Ya. potensi, punya potensi jadi ini. Kamu punya potensi dari ini, silakan dikembangin gitu. Kalau orang Iya, banyak, ilmu yang dipelajari ya, Pak. Ya. lah iya, ilmunya yang dipelajari, keterampilannya apa kan bisa digali tuh keahlian dia kira-kira apa nih. Itu kan modal, silahkan dikembangin. Kalau Iya, orang iya. kalau orang udah kelihatan banyak duit, udah jelas tuh modalnya duit. Tapi dia nggak bisa ngembangin juga. Maka cari orang yang berhak menerima modal. Jadi namanya ijon, ijon apa itu? Kolaborasi, Bu. Kolaborasi boleh nggak? Boleh. Nah, ini orang yang berhak menerima sodakoh. Modal namanya. 9, ayatnya 60. Innamas sodakotu. Innamas sodakotu. Sesungguhnya sodakoh itu. Sodakotu. Sodakohnya jamak ya. Jamak tuh berarti banyak modalnya. Tapi diartikan zakat lagi di sini. Kan beda. Zakat, infak, sodakoh kan? Iya. Sesungguhnya sodakoh itu, sesungguhnya modal-modal itu lil fukoro. Satu, ini yang berhak menerima modal. Yang pertama, fukoro. Diartikannya orang-orang fakir. Nah, nanti penjelasannya detailnya ya. Fukoro itu artinya, kalau bahasa kitanya peneliti, Bu, researcher, Bu. Karena dia Hmm. peneliti, dia nggak punya waktu, kesempatan untuk mencari nafkah. Dia Hmm. fokus menjadi peneliti, riset. Ya, tidak punya waktu untuk nyari duit. Kira-kira untuk melakukan penelitian itu butuh modal nggak, Bu? Butuh. Butuh Betul. modal. Dan hasil penelitian itu kira-kira bermanfaat nggak buat kehidupan manusia? Harus Sangat. bermanfaat. Nah, satu yang pertama, cari orang yang apa namanya mendedikasikan dirinya menjadi peneliti, Bu. Disebut Hmm. sebagai disebut sebagai fukoro, bukan yang geletakan di jalan itu mah mustadafin namanya orang-orang yang lemah. Bukan fukoro, bukan fakir. Fakir itu nanti di ayat yang lain orang yang terikat di jalan Allah untuk melakukan riset, Bu. Dan dia Hmm. nggak punya waktu berusaha di bumi karena fokus riset. Sementara riset butuh modal. Satu. Yang kedua, wal masakin. Yang berhak menerima modal adalah masakin. Masakin itu adalah orang yang diberi tugas untuk melakukan riset sebuah sebuah penelitian, tapi dia punya usaha di luar riset. Jadi risetnya bukan tugas pokoknya, tapi kalau dia ada tugas, diminta bantuan, dikasih modal gitu. Namanya masakin. Peneliti tapi bukan fokus di penelitian, tapi dia bisa melakukan riset gitu. Masakin namanya. Kemudian apa sih ini? Wal amilina alaiha. Wal amilina alaiha. Amilina alaiha itu pengelola sodako. Jadi kayak semacam Hmm. lembaga yang mengelola dana untuk risetnya, Bu. Hmm. Namanya amilina alaiha, pengelola sodako itu. Jadi dia punya data siapa orang-orang yang kaya,
Nanti dia kira-kira disalurkan kemana? Ada lembaga tuh namanya Amilina Alaiha. Kemudian mu'alafati kulubuhum. Mu'alafati kulubuhum disebutkan para mu'alaf. Nah, selalu orang ketikanya mu'alaf orang yang baru pindah agama. Orang yang baru masuk Islam. Bukan. Mu'alaf itu artinya ditundukkan atau dilunakkan hatinya. Maksudnya gini, dana taktis untuk bisa menarik orang lain agar dia apa namanya agar dia tertarik gitu Bu. Menjadi pemodal, menjadi pengusaha, menjadi melakukan sesuatu. Mu'allafati kulubum tuh mesti ada. Jadi si sodakoh tadi dijadikan dana taktis yang bisa dilakukan untuk siar. Misalnya gini Bu, ada orang yang punya potensi seni Bu, seni. Tapi dia nggak punya modal untuk bisa berkreasi karena butuh alat musik. Nah, dibantu, diberikan alat musik ke dia. Gamelan misalnya, atau apa. Atau ada orang yang punya modal, bisa ngajar, tapi nggak punya lembaga. Dibantu, dibikin, disediapin tempat untuk ngajarnya. Orang yang dilunakkan hatinya, jadi dana taktis untuk membantu orang yang punya potensi. Tapi dia belum bisa mengembangkan dirinya. Dilembutkan hatinya namanya. Kemudian wafir rikob. Terjemahnya orang yang berhutang. Rikob itu artinya tidak hanya orang yang berhutang. Rikob artinya penjaga, Bu. Rikob itu artinya penjaga. Ya, kalau dalam bahasa kita security lah. Halo? Ya. Ya. Ya, security, satpam. Kalau di masjid itu ada merbot gitu, Bu. Ya. Jadi orang yang tugasnya dia menjaga keamanan, menjaga ketertiban, menjaga sifatnya penjagaan gitu. Kenapa dia mesti dikasih modal? Kalau enggak, dia bisa bahaya nggak, Bu? Ya. Security bank. Kalau dia kekurangan modal, usaha atau nggak dapat pemasukan, bisa kolaborasi nggak dengan penjahat? Bisa. Nah, gitu. Makanya dia mesti dibantu juga supaya tidak apa namanya tidak mudah terpengaruh. Kemudian walgorimin, udah ya. Rikob udah. Rikob itu tadi penjaga. Gorimin, gorimin diartikan apa di situ? Berutang ya. Berhutang. Iya. Iya, gorimin itu gini. ah jadi orang-orang yang kesulitan untuk bisa meng, apa namanya memenuhi kebutuhannya, dia harus berhutang, Bu. Nah, si sodako itu untuk membantu orang-orang itu yang terlilit, Bu, yang jangan sampai dia ngutang gitu. Apalagi ngutangnya ke pinjol. Wah, itu bisa repot urusannya, Bu. Jadi si lembaga amilinnya tadi mesti menyediakan dana untuk membantu orang-orang yang terlilit utang untuk membebaskan utang-utang dia. Kalau kalau bisa jangan sampai ngutang sih dikasih modal aja gitu. Ya. Kemudian sabilillah. Sabilillah itu termasuk fasum di antaranya, Bu. Fasilitas umum. Bangun jalan, bangun musola, tempat ibadah, segala macam tuh, Bu. Boleh sodako dijadikan untuk tadi modal kan? Kalau jalannya bagus, transportasinya lancar, ekonomi lancar nggak Bu kira-kira? Lancar. Nah, itu kan jadi modal juga. Kalau jalan bagus, orang enak tuh lewat situ. Jadi namanya fisabilillah. Di jalan Allah. Sarana prasarana yang bersifat umum. Yang membantu lancarnya perekonomian juga. Wabni sabil. Wabni sabil ini orang yang mengurus fasum itu. Ya fasum kan mesti dirawat. Sekarang banyak banyak pejabat pemerintah bangun fasilitas umum tapi nggak ada yang rawat. Rusak nggak bentar, Bu? Rusak, hancur. Kenapa nggak ada yang ngurus?
Kenapa? Nggak ada gajinya, Bu. Nah, dari sodako juga bisa untuk yang tadi yang merawat fasilitas umum itu. Jalan mesti dirawat, taman mesti dirawat, kan gitu. Itu kan butuh modal, Bu, untuk merawat itu gitu. Nah, sehingga semuanya kehidupannya bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi zakat, infak, sodako bicara sosial ke masyarakat. Dan gimana caranya masyarakat hidup rukun, aman, damai, sejahtera bersama, Bu, gitu. Ya, jadi bicaranya mengurangi, memutus kemiskinan, Hmm. biar sejahtera bersama gitu. Jadi Nah, sekarang orang kalau sedekah tuh kan harus ada progres, bukan cuma kasih-kasih aja gitu ya Kang. iya tuh. Nah, sementara ini kan zakat kemana, miskin kemana gitu, Bu ya. Hmm. Betul nggak? Iya, Sekarang Ibu iya, boleh di situ searching deh. udah. Sekarang gini, boleh searching berapa dana tersimpan terkumpul di JIS. Basis lah, Badan Amil Zakat Nasional, Bu Basnas. Boleh searching aja sekarang. Silakan, cek aja. Ada saldo nggak kira-kira? Kalau masih ada saldo, sementara fakir miskin dan tadi yang 8 masih geletakan, Bu, salah siapa? Orang udah Iya. bayar zakat loh, udah bayar zakat nih. Niatnya kan untuk zakat. Tapi nggak disalurin. Saldonya malah miliaran, triliunan, itu kemana? Jadi tugasnya Basnas apa kalau begitu? Ngumpulin doang. Nah, kalau Mm-mm. ngumpulin doang nanti kena pasal. Kalau ngumpulin doang harta orang, tapi tidak disalurkan ke yang berhak menerima yang 8 tadi, lo kena pasal nanti. Apa pasalnya? Halo, ini pasalnya Ya. nih. Ini pasalnya rada kejam juga, bukan kejam sih sebetulnya. Peringatan aja. Ya, kalau tidak mampu apa namanya itu tidak amanah, jangan. Surat 9, 9 itu surat Taubah ya. Coba Ya. lihat ayatnya bentar-bentar. Eh 9, ini masih 9 nih. 9, 30 apa ya? Bukan Tentang 32, apa kayak 24. 24. Bukan. tentang apa Kak? Yang ngumpulin harta tapi nggak disalurin. Tadi yang Hmm. kan ada 8, kan ada 8 yang tadi berhak menerima sodako kan? Hmm. Oh, 31 nih, Bu. 31. Udah Ah, bukan. disebutkan. 31 apa 32? Oh, 34-nya. 9, 34, Bu. Boleh nih. Satu lagi, Bu. Ya, mana? Eh, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Kan repot. Kena pasal ini nanti. Ya, Bu ya. Hmm. Kan di Undang-Undang Dasar 45, anak yatim, fakir Orang miskin, miskin diapain, Bu? Diapain? Dibinasakan. ditanggung oleh negara Nah, Perlindungan dipelihara oleh negara. negara. Ya, Nah, negaranya siapa? Dalam hal ini siapa negaranya, Bu? kita. Pemerintah. Pemerintah Hmm. membentuk badan. Betul nggak? Ya, Membentuk badan. Namanya apa? Basnas. Badan Amil Zakat. Atau badan pajak kan? Kan ada badannya nih yang menampung, yang nerima pajak, yang nerima zakat kan Ya, ada badannya. Nah, sekarang berarti yang bertugas bukan merawat, bukan melestarikan ya. Mengentaskan, menanggung tadi beban anak yatim, fakir miskin. Kan itu. Nah, faktanya anak yatim, fakir miskin makin banyak kan di jalanan, Bu. Iya, ya, makin. Nah, ini yang salah siapa nih?
Iya, ya. Kan udah ada undang-undangnya, anak yatim, fakir miskin, orang-orang lemah dan terlantar diurus negara. Makanya dia punya lembaga yang ngumpulin harta tadi, mengumpulkan zakat, infak, sedekah kan? Hmm. Itu kan untuk itu dibuatlah program terserah gimana caranya. Makanya diberikan dalam bentuk modal gitu. Gitu. Tapi kan nggak berjalan itunya aturan. Pajaknya gimana? Ya nggak jalan aturannya. Akhirnya orang-orang ada beberapa orang yang memilih ya udah dikelola sendiri aja. Kenapa Iya, disalurkan? ya itu kan. Kalau kita disalurkan ke lembaga X, juga kita nggak ragu-ragu. Ini kira-kira nyampe nggak ya ke yang berhaknya kan gitu, ragu-ragu kan? Ya. Ya ini dikelola sendiri tuh dari lingkungan kecil gitu. Nah, itu enggak apa-apa ya, Kang. Maksudnya nggak harus, katanya harus lewat badan amil kalau zakat itu. Tapi kan kadang tadi itu kan ada rasa bener nggak gitu kan. Akhirnya Iya, kita coba sendiri, itu enggak apa-apa ya, Kang. iya kalau badan amilnya terpercaya kan enak nyalurinnya kan? Iya, Misalnya kita boleh nanya nggak ke badan amil, daftar mustahiknya di mana saja, gimana perkembangannya, bisa nggak Bu? iya, Gitu, kan cek itu dulu. Kalau memang dia benar-benar ngurus gitu. Kan lembaga yang ngurus sodakoh tadi, kemana saja, hasilnya gimana, targetnya seperti apa gitu kan. Progresnya gimana kan gitu, mesti ada tuh. iya, Ya karena ini belum terbentuk ya, jadi akhirnya kan orang udah masing-masing aja lah gitu. Yang ada apa butuh ditolong-tolong yang kelihatan di depan mata kan. iya. Jadi kepedulian masing-masing. Karena tadi kalau disalurkan kita kadang ragu karena masih banyak nih belatak gitu Bu. Sekarang gini ngumpulin zakat. Itu dia bikin bangunan, bikin kantor badan amil zakat dari mana dananya Bu? Enggak dari umat. Orang bikin kantor, Badan Amil Zakat Nasional. Dananya dari mana? Pemerintah. Dari Enggak. pemerintah apa uang zakat? Dari Ya, masyarakatnya. ya. Ini orang-orang setor zakat nih dibikin bangunan misalnya. Kantor. Namanya kantor butuh karyawan nggak, Bu? Butuh. Betul. Nah, dari mana itu gajinya karyawan? Dari uang zakat. Zakat lagi. Terus parkir mesinnya kapan dapatnya? Iya, tidak dapat jadinya. Kantong-kantongnya ya. Iya, Sama dia tidak kalau dapat. kalaupun dapat setahun sekali, bukan Iya. diberi Tapi modal karena usaha. Ya, bukan diberi modal usaha supaya dia jadi berkembang gitu. Besok jadi Iya. zaki. Itu kan mesti ada sistem. Kalau enggak ya udah gitu aja. Nggak merubah karakter, tidak merubah keadaan kan. Jadi sistem infak zakat sedekahnya nggak jalan gitu. Ya jadi kayak buih gitu ya. Buih gitu boleh nih. Bedanya ya. Sodakoh modalnya, infak pengembangannya, zakat hasilnya, untung bersihnya gitu. Itu tiganya mesti ngerangkai. Dan untuk jalan semua harus ada sistem gitu. Sistem yang bisa ditiru, dilestarikan gitu. Oke. oke, makasih Kang. Ya, gimana Pak Gatot? Masih ada yang lain? Baik, terima kasih Kang Ip. Ada yang lainnya lagi mau bertanya? Monggo. Ya Mbah Kung, Yo, Oh, monggo. Mas. monggo. terkait punten Assalamualaikum Kang Iip. Ya, salam Silakan silakan. Gus Tadi Mas. masih bahas yang sedekah, terus keuntungan bersih sama pengembangan itu apa namanya itu kan, kalau artinya kan kayak yang apa ya, yang menerima. Kalau kita yang memberi, contoh halnya pertanyaan seperti ini. Kalau
berarti salah kalau orang-orang bilang dia memberi kelebihan atau mungkin misalnya nih contoh hal kecil pertanyaannya kayak tukang parkir tapi tukang parkirnya itu seakan-akan udah yang nggak begitu sepi rame tapi kita memberi lebih hitung-hitung sedekah padahal sedekah itu kan Modal. modal ya Ya. padahal berarti yang diterima tukang parkir itu padahal oh ini keuntungan atau mungkin pengembangan buat dia Mm-mm. berarti kata-katanya salah saat seandainya kita memberi orang yang menurut misalnya saya ngasih tukang parkir tapi tukang parkirnya rame ya udah hitung-hitung aja sedekah padahal harusnya omonganku itu yang ya udah hitung-hitung aja buat pengembangan dia buat keuntungannya dia gitu bener nggak Kang Ip? Kayak gini. Orang untuk menjadi parkir butuh modal nggak? Butuh Apa modalnya jadi tukang parkir? Tenaga. ya peluit Fluid. terus Ditanya, rompi yang warna-warni gitu. Mas, kok nggak pakai peluit? Cuman ayu-ayu aja. Kasih modal buat beli Ya peluit. Kasih peluit, modal nggak? ya kita kasih sedekah berarti Berarti kasih sedekah. Sedekah itu modal. Dia peluit udah punya. ya Tapi nggak pakai rompi, malah pakai baju hitam malam lagi ketabrak lah orang nggak kelihatan. ya Nah, berarti dia nggak kebeli baju tuh. berarti butuh modal lagi kita Kasih kasih modal. sedekah Abang ini mau jadi parkir, bener. Kok nggak pakai rompi parkir? Iya, nggak punya, nggak kebeli. Ya kasih, nih buat beli. Itu namanya sodako, modal buat dia. sedekah oke Peluit kayak udah punya, peluit ya udah punya, rompi udah punya. Apalagi yang diperlukan dia untuk jadi parkir? tongkat lampu Tongkat lampu itu kan beli juga, butuh duit. Butuh tongkat ya lampu nggak, Mas? Butuh. Kok nggak pakai? Ya gimana? Orang duit aja pas-pasan dapat aja 1.000 juga dipalak sama bagi-bagi misalnya. Si modal. Itu kan namanya modal tuh ya sodako. sedekah berarti Tuh. kitanya yang kita ngasih sedekah ke dia kalau seandainya dia tidak memiliki itu ya Kang ya Iya, makanya sodako itu mesti tanya dulu keperluannya apa. nggak Gitu mungkin kita juga tanya. kita saat saat kita mau ngasih orang udah punya ini udah punya itu gitu Kang jadi kita mungkin yang berpikir dari penglihatan kita aja mungkin ya Kan bisa kita kan bisa nanya. Nanya-nanya ngobrol bentar, Pak, kira-kira kalau jadi parkir butuh apa aja ya gitu. Gitu kan boleh-boleh nanya ke dia. ya Kang Terus udah punya semua? Belum. memahami tapi kalau ya Ya, paham paham Kang ya kan gitu. Modal tuh kan mesti ya kepake. jadi kalau yang Hmm. Mas? ya Kang. Halo, lanjut. Ya, Dan oke. juga kalau misalnya kita kalau kita memang niatnya untuk pengen ngasih aja berarti infak gitu Kang. Syukur bisa buat dia berkembang, bisa Infak beli lahan dong. misalnya Kang. Bukan. Bukan, itu Itu bukan Apa gimana? infak posisinya. Itu masuk di kebaikan, namanya hasanah. Hmm. Tapi kalau hasanahnya nanti ke bisnis, itu artinya bisnis proporsional, pelayanan maksimal namanya. Jadi kita memberi suatu kebajikan ke dia. Biasanya gini, katakanlah parkirnya berapa sih? Biasanya di situ, katakanlah biasanya parkir di situ 2.000. Nah, kita memberikan karena dia sudah menjaga menjaga kendaraan kita, parkirnya di situ 2.000 sih. Kita kasih 5.000 lebih. Itu namanya hasanah, kebajikan. Dia sudah melayani kita, kita pun memberikan pelayanan ke dia lebih baik dari yang sebiasanya. Jadi hasanah namanya, kebajikan gitu. Ya, kalau kalau infak itu kan pengembangan. Sekarang orang jadi tukang parkir. Pengembangan jadi tukang parkir apa kira-kira? Ada nggak? Punya lahan parkir Kang. Nah, gitu. Punya lahan parkir.
kasih aja modal untuk bikin lahan parkir. Masih yang di sedekah berarti Kang ya. Supaya dia bisa mengembangkan kan gitu. Lahan, silakan kamu kelola. Nanti kan dikembangkan tuh. Nah, dari pengembangan lahan parkir tadi kan dia punya pemasukan lebih kan? Ya, Pemasukan, maksudnya kelebihan, keuntungan bersih lah. Nah, dari keuntungan itu, keuntungan bersih. dia kan bisa merekrut orang lain untuk jaga lahan parkir itu. Nah, kelebihan-kelebihan berikutnya dikembangin lagi, dibikin modal lagi, bikin lahan parkir kedua. Lama-lama dia kan jadi bos, bisa merekrut banyak orang kan untuk menjadi petugas parkir. Begitu seterusnya. Dan besok dia menjadi pengusaha, pengusaha parkir misalnya. Itu berarti ada terjadi infak, terjadi pengembangan namanya. Tapi kalau hanya Oh, sekedar parkir sementara, ya dikembangin-kembangin gimana? Ya kita hanya memberikan hasanah aja kebaikan ke dia. Apalagi tukang parkirnya orang tua, dia nggak bisa kerja yang lain, hanya bisa parkir itu aja. Berapa sih dia dapat keuntungan dari parkir dikurangi itu misalnya gitu. Dapat pulang ke rumahnya berapa sih? Cukup nggak buat kehidupan keluarganya? Nah, kita iya. memberi hasanah, memberikan kebaikan. Misalnya kita parkir di mana di toko ya, di minimarket misalnya. Ya beliin aja sembako buat dia. Kan ini buat pulang ya. Udah selesai itu kebaikan namanya hasanah. Walaupun Kalau nggak di yang ya kan? ya halo. Kalau yang niat kita zakat berarti contohnya ke siapa Kang? Atau ke bagaimana Kang? Bukan zakat itu kan keuntungan bersih. Contoh tadi tukang parkir ya. Kalau kita niatnya sodako berarti mau modal bentuknya. Nah, bagaimana caranya modal itu dia kembangin. Misalnya dia beliin menjadi lahan parkir walaupun hanya 100 meter persegi berapa buat motor lah gitu kan. Ya, Nah, ketika dia mengembangkan modal, dia kan dapat keuntungan bersih kan. Keuntungan bersih itu dipotong apa? Potong lampu, potong segala macam. Ada nggak keuntungan dari pengelolaan parkir tadi? Nah, keuntungan bersih itu namanya zakat. Nah, dari zakat itu si orang tadi si parkir tadi siapa si mas parkir tadi harus menyisihkan seperlima, seperlima atau 20%. Nah, yang 20% itu juga bisa dikembangkan, dimasukin ke modal lagi, nambah lahan, atau dia kasih ke orang lain untuk jadi modal lagi. Gitu. iya, Makanya iya Kang, paham. sebutannya menunaikan zakat. Siapa yang wajib menunaikan zakat adalah orang yang sudah dapat keuntungan bersih hasil pengembangan usaha karena ada modal gitu. Nah, modal itu kan bisa dari orang lain gitu. Bisa juga modalnya dari dirinya sendiri. Nah, gambaran umumnya kira-kira gitu. Oke. Baik. Terima Ya, Turun kasih. Kang. iya gitu. Jadi kalau Ada tidak lagi yang termasuk lain? Oh, belum. Heeh. Jadi kalau tidak kalau nggak masuk kategori zakat, infak, sedekah, nanti masuknya bisa ke amal Hasanah. soleh, bisa ke amal, bisa ke hasanah, kebaikan. Banyak-banyak namanya. Bisa wakaf, bisa hadiah, bisa hibah gitu. Namanya banyak sebetulnya istilahnya berbuat baik itu banyak, banyak, banyak posnya gitu. Banyak pos. Ya, tapi kalau nyebutnya sodako, berarti harus dalam bentuk modal. Dan modal itu bisa Bukan. dikembangkan yang bisa menghasilkan keuntungan. Tungan. Itu namanya kan tiga yang saling berkaitan. Nah, kalau hanya memberi, ya berarti masuknya bukan di sodako, kebaikan aja gitu kan. Seperti itu. Hasanah namanya. Dan hasanah itu Baik. kebaikan menghapus kesalahan gitu. Niatnya menghapus dosa. Bisa. Baik, monggo berikutnya.
Makasih Kang Ed. Makasih Mas Agan. Siapa lagi yang mau bertanya? Halo? Halo. Kalau tidak ada, Ah, Kang Ed. Capek datang. tuh kayaknya. Kalau saya mau nanya yang tadi, Kang. Ya, Eh, monggo. eh, yang tadi yang apa sih? Yang rahib-rahib Nasrani dan Yahudi itu secara konsepnya apa begitu atau keterangannya gimana? Karena terjemahannya tadi kan Mm-mm. Yahudi dan rahib-rahib Nasrani tadi di berapa tadi? Coba lihat ayatnya ulang lagi. Berarti ini konteksnya lihat ayat ya. Ya, Nih. ya. Ya Saya baca lagi. ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Beriman. Inna kasiron, sesungguhnya sebagian besar. Minal ahbari, dari, di sini terjemahannya orang-orang alim Yahudi, waruhban, dan rahib-rahib Nasrani. Apa begitu terjemahannya? Iya, Coba betul, betul. kita cari tahu. Ruhban apa, ahbar apa. Ya, kita mesti coba cari tahu arti arti sebenarnya ruhban itu apa ya? Bentar. Surat 9 ayat berapa tadi tuh? 34 ya. 34. Ya, coba kita lihat terjemahannya. Cari dulu terjemahannya. Ahbar. Ahbar itu ini disebutin berapa kali ya? Ahbar hanya satu kali disebut di Quran ya. Ahbarnya. Tapi penggunaan kata serumpunnya ada 6 di Quran. Ahbar itu. Apa artinya ahbar? Ahbar itu berarti tinta. Tinta, mangsi, dawat, paus, uskup, pendeta, tingkat tinggi. Nah, itu arti ahbar. Kalau dia sebagai kata apa namanya kata benda, ahbar itu artinya mengisi, bisa apa namanya mengisi, menulis dengan tinta atau mencoreng dengan dawat atau mengotori dengan tinta, Pak. Namanya ahbar. Jadi berkaitan dengan tinta, mangsi, mangsi itu kan sama tinta juga sih. Ya. Paus, uskup, pendeta tingkat tinggi. Contoh gini, contoh. Siapa yang berhak mengeluarkan SK, surat keterangan ini halal, ini haram. Wih, Ya, Hmm, berarti hmm. dia sebagai apa? Ahbar. Ahbar. Kan dia yang mengeluarkan surat tuh, kan tadi Ya, berkaitan dengan tinta kan? Tanda ya. tangannya diterima. Siapa yang berhak mengeluarkan sah atau tidaknya surat nikah katanya. KUA. KUA. Nah, itu berarti masuk kategori ahbar. Jadi Ahbar. orang yang punya wewenang, punya kekuasaan mengeluarkan apa namanya legalitas gitu. Ya. Nah, tapi termasuk ini tokoh agama, Pak. Tokoh agama yang diberikan jabatan gitu ya. Bisa uskup, bisa pendeta, bisa tadi petugas, petugas KUA misalnya kalau dalam Islam tuh ya. Kemudian waruhban. Ruhban di sini diartikannya apa? Rahib, rahib Nasrani kan? Ya. Iya, ruhban itu, nah kalimat kalimat ruhban hanya diulang sekali di ayat ini. Tapi kata yang serumpun dengan ruhban itu ada 12 kali di Quran diulang ya. 12 kali. Apa arti ruhban dari kata rohaba? Ruhban dari kata rohbun, rohaba artinya kengerian. Kengerian, rasa takut, seram gitu Pak.
ngeri, takut, seram, angker, apalagi sesuatu yang mengerikan, Pak. Rohaba. Nah, ruhban diartikannya apa? Rahib. Rahib. Kenapa jadi rahib ya? Sementara kata rohabanya artinya ngeri, takut, seram, angker. Sesuatu yang mengerikan. Atau takut kepada sesuatu. Jadi rahib itu orang yang punya perasaan ngeri, punya perasaan takut, punya perasaan apalagi. Iya, takut terhadap sesuatu gitu, Pak. Punya rasa takut, punya rasa ngeri gitu. Makanya dia orang-orang yang mengambil sikap menjadi rahib kan? Menjadi rahib itu dia mengasingkan diri dari kehidupan dunia. Kenapa? Saya takut. Kalau jadi pejabat, saya takut korupsi, misalnya. Kalau jadi pengusaha, saya takutnya zolim, makan riba, gitu. Jadi orang yang banyak ngerinya, banyak takutnya, Pak. Iya, Akhirnya iya, dia iya. menghindar. Kenapa tidak menikah? Takut nanti saya tidak berlaku adil kepada istri saya. Takut saya zolim kepada anak-anak saya. Ah, daripada gitu saya mending tidak menikah. Jadilah Hmm. rahib, Pak. Ya, Hmm. apakah itu ada di Nasrani? Enggak juga di semua. Kalau di Islam tuh ada orang yang memilih jalan jadi sufi. Ya. Ya, sendiri ibadah aja, nggak mau kawin, takut. Kalau kawin, nggak mau ikut campur dengan dunia, takut. Jadi orang yang penuh dengan rasa tadi, penuh dengan rasa takut, Takut. rasa cemas, ngeri gitu, Pak. Jika lebih baik dia ngindar gitu, Pak. Namanya Ruhban. namanya ruhban. Nah, prakteknya ini kan ahbar sama ruhban sudah jadi label kan? Iya, Nah, iya, iya. ahbar tadi adalah orang yang diberikan wewenang, kuasa untuk bisa mengeluarkan legalitas kan? Iya. Ruhban adalah orang-orang yang mengambil sikap menjauh karena takut Karena melakukan takut. kesalahan. Iya, iya, iya. Tapi pada prakteknya nggak begitu. Nah, para ahbar dan para ruhban ini malah gitu dijadikan sebagai etalase, Pak. Iya. Dijadikan sebagai alat untuk mengambil atau memakan harta orang dengan jalan batil atas nama Tuhan. Sekarang begini, Hmm. misalnya gini, Pak Joko punya usaha. Ya. Usahanya usaha halal, produk makanan halal misalnya, Pak. Ya, Ya. nah sementara aturannya setiap kita punya perusahaan mestilah lapor gitu nggak? Laku. Ya. Mesti Ya. mesti lapor, mesti mendaftarkan si nama makanan tadi kemana lapornya, Pak, supaya keluar apa tuh namanya Halal. tuh? Bepom. 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 Hah? Bepom. Ya kan keluar BPOM. keluar PT POM-nya kan? POM. POM namanya? Bepom. BPOM namanya. Bepom. Untuk Badan BPOM. Oke, dari cukup nggak? Cukup nggak lapor ke BPOM suka makanan. keluar izin? Usaha makanan suka keluar kan ini mesti ada izin kan? Iya. Ya. Nah, untuk mendapatkan izin itu Ya. pakai uang lagi nggak? Iya. Kita punya produk Pakai. makanan nih, produk rumahan wedang uwu. Kan mesti ada daftar itu kan? Iya. Itu pakai duit nggak kira-kira Ya. keluar itu? Oke, Pak. Berapa? Pakai. Berapa angkanya? Habis modal, Besar kecil. ngabisin modal nggak? Ngabisin modal Usahanya nggak? ya apa namanya? Produknya Lumayan. Usahanya ngabisin usaha, bisa. usahanya usaha kecil untuk Ya. mendaftarkan supaya termasuk diterima lah dapat izin nih. Berapa modalnya Hmm. itu? Ya. Hmm. Gede nggak? Lumayan Besar. gede. Lumayan, ngabisin modal kan? Ya. Nah, jadi ahbar kan? Oke. Bukannya bantu. Oh, jangan gede-gede Ya. atuh ininya biayanya. Kasih ini kan orang baru usaha kecil.
Nah, jadi makan harta orang dengan jalan batil, orang baru mau usaha kok dicekek Iya. untuk Hmm, dapetin itu gitu. Nah, dengan cara batil. terus yang kedua, ya mesti ada label halal lagi. Duit Nah, lagi. nah untuk bisa menempelkan label halal itu mereka yang datang ngecek makanan kita, apa kita mesti daftar lagi? Daftar lagi. Pakai Daftar. uang nggak kira-kira? Pakai Ya, gitu. pakai Ini produk halal, tapi tetap aja mesti ada legalitas itu. Bayar lagi. Ya, habislah modal kita. Ya, 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 mencekik ya nggak kan. itu? iya. Oke. Kan harusnya pemerintah memberikan jalan yang nggak usaha, dikasih modal usaha, dipermudah jalannya gitu. Ini mah kan Ya. enggak. Bagaimana UMKM maju lah orang baru 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 maju udah di banyak syarat ini itu gitu. Nggak dikasih jalan mudah dulu gitu. Ya, termasuk ruhban tadi. Banyak orang Ya, yang ya. pakai baju rahi beruhban. Tapi sama tadi, Hmm. untuk memakan harta orang dengan jalan batil. Betul. Menghalangi manusia dari jalan Allah. Allah. Heeh, Hmm. gitu. Ya, ya. Dan ini bisa terjadi di tidak hanya Yahudi Nasrani, Pak. Di semua agama juga kasus ini ada, banyak. Ada. Iya. Gitu. Atau ada orang jualan sertifikat surga, boleh nggak? Mm-mm. Boleh Iya, bisa-bisa. nah, iya, emang dia yakin jadi panitia surga. Ya, salahnya yang percaya itu kan. Salah yang percaya, memang ada orang yang percaya, makanya dia buka. Ya. Heeh. Nah, Ya, ini ya. ini kebanyakan. Kalau kebanyakan berarti masih ada nggak yang benar-benar, Pak? Benar-benar ahbar, Masih. benar-benar ruban masih ada. Tapi Masih ayatnya ada. bilang, ya tapi sebagian besar mereka itu sudah menyimpang dari tugas pokoknya gitu. Sebagian besar emang begitu. Nah, gitu kira-kira, Pak. Ya, terima kasih Kang. Tadi makanya agak bingung dengan terjemahan aja tadi. Iya. Jadi diartikannya orang alim Yahudi. Jadi kan seperti lepas tangan kan, ini kan Yahudi. Ini kan Ya. Nasrani, bukan aku. Gimana sih? Ya ini Padahal yang akhirnya menyebabkan kebencian gitu ya kan dengan Yahudi dan Nasrani itu begitu. Ya, itu satu. Yang lainnya, orang yang selain Yahudi Nasrani kan lepas tangan. Ini kan buat Yahudi, buat Nasrani. Aku mah enggak, nggak apa-apa kan Ya gitu. maksudnya menjadi berlindung di balik ini gitu. Iya, tadi ahbar artinya tinta. Ruhban artinya takut, ngeri, Pak. ya, Ini ya, kan dua, dua hal tugas yang ahbar yang tadi yang punya wewenang mengeluarkan legalisir. ya. Sementara Ruhban orang mengambil sikap menjauh karena takut dosa. Dia malah berbuat dosa jalan itu tadi. Berlindung di balik kesolehan Ya, gitu ya. Di balik. Tapi kan nyari memakan harta orang dengan jalan batil tadi. Iya. Jadi ya. dia berperan jadi ahli surga, terus jualan surga jadi panitia surga. Maka, Eh, jangan ya. begitulah. Hmm. Ya, ya. Iya. Ya Emang Terima tadi kasih. apa judulnya? Ente pikir gampang masuk surga? gampang jadi orang Iya, masuk surga. emang gampang. Beli sertifikat. Ada yang jualan tuh Kang, sertifikat. Di sana kapling-kapling. Kapling, kapling. Ya, Yo, eh, ini sudah jam 10. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita sudahi. Ini cukup menggelitik yang tadi. Jadi terima kasih ketemuannya Kang Iit. ya. Untuk malam ini saya rasa sudah. Kecuali ada Kang Iit mau memberi ada yang lain lagi. Mungkin Pak Toto mau bertanya tuh kayaknya. Oh, Bukan. Pak Toto. Oh, silakan Pak Toto, monggo satu lagi.
Oh, Ya, makasih Kang. Ya, monggo. Ini Kang yang kadang mengganggu saya itu eh, bagaimana cara menghindar atau menghilangi ya pikiran-pikiran yang duniawi waktu kita sholat. Itu kadang muncul pikiran-pikiran yang yang saya kira itu sebetulnya saya hindari kan. Jadi misalnya, oh aku belum belum nutup pintu misalnya, atau aku belum kunci pintu misalnya. Hal-hal semacam itu bisa dihindari ya waktu kita sholat. Oh, kan gini. Gitu. Udah apa Iya. pertanyaannya udah? Ya sementara Udah? itu dulu kan. Oke. Coba baca dulu ayatnya, Pak. Ini sudah mulai lancar nih bicaranya. Iya, udah lancar. Udah Ya, sehat, Pak? alhamdulillah. 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 Baca dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taha ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi, kita diperintahkan mendirikan sholat untuk ingat, untuk lupa, Pak. Untuk ingat pada Allah. Ingat, ingat Allah ya. Oke. Iya. Jadi, boleh nggak kita sholat nggak ingat apa-apa? Oh nggak boleh kan? Ya? Tapi waktu mengingat Allah itu juga terlintas kadang masalah-masalah duniawi itu tadi dan anu Kang. Iya. Pertanyaannya, diperintahkan sholat untuk apa? Untuk mengingat Allah. Untuk ingat. Ingat Iya. Allah. Boleh nggak kita sholat nggak ingat apa-apa? Nggak boleh ya. Nggak boleh. Namanya apa itu? Mabuk. Namanya Pingsan. pingsan. Namanya pingsan, Pak. Orang pingsan Iya. ingat apa? Pingsan. Nggak ingat apa-apa. Ingat apa-apa. Sholat itu agar kita ingat. Ingat Tapi yang diingat adalah Allah. Allah. Oke, boleh nggak ingat selain Allah, Pak? Nggak boleh kan? Kenapa nggak boleh? Sekarang gini. Sekarang gini ya. 2, Kan tujuannya hanya 100. Allah. Ya, coba baca ini. Surat 2, 115. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, lagi maha mengetahui. Oke. Timur milik siapa? Allah. Milik Allah. Barat milik siapa? Allah. Apa yang ada di timur milik siapa? Allah. Apa yang ada di barat milik siapa? Allah. Kemanapun kau menghadap, Allah ada di mana? Di mana-mana. Ah, disitulah wajah Allah. Allah. Oke. Nah, supaya Bapak nggak was-was nih ya. Nah, Iya. waktu kita sholat, apa yang kita ingat? Allah. Tadi contohnya apa tadi contohnya? Ingat semuanya kan. Bagus nggak? Alhamdulillah. Nah, berarti masih punya ingatan. Ingatan. Ya, ketika kita ingat yang itu semua tadi, ketika kita ingat yang tadi semua tadi, Iya. ingat pintu belum dikunci, ingat kompor belum dimatiin, ingat keran belum ditutup, ingat apa lagi? Iya. Ingat utang belum dibayar, Iya. ingat Ya anak belum itu. pulang. Ayo ingat apa lagi? Banyak kan tuh pada muncul kan? Iya. Nah, surat 3, 109. Lanjutin Pak, ayatnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Oke, tadi sholat untuk apa? Mengingat Allah. Untuk ingat Allah. Allah. Jadi sholat harus dalam keadaan
Ingat. Ingat. Sadar. Yang diingat, yang tadi tuh, ya, yang Semua. banyak tadi tuh, semuanya jadi diingat tuh ya. Semuanya. Oke. Ya. Nah, apa yang ada di timur barat milik siapa? Allah. Apa yang ada di timur di barat milik siapa? Allah. Ketika kita ingat itu semua, terus gimana Iya. diapain tuh ingatan itu? Oh, berarti semua itu Allah ya. Nah, kembalikan semua itu kepada siapa? Allah. Ah, beres nggak? Ya, ya Kang, ya Kang. Nah, ya gitu, Ya Kang. kan ingat Ya Allah. coba. Makasih Kang, Ketika ya ingat Kang. yang lain, kembalikanlah kepada Allah. Ya Allah, ya Rob, pintu rumah belum dikunci. Ya Allah, tadi kompor belum dimatiin. Ya, nah ketika kita Hmm. kembalikan itu kepada Allah, bisa jadi ada orang lain yang nutupin tuh, bisa anak, bisa Pintu. istri, bisa tetangga, ngebantuin. Ya udah buru-buru sembahyangnya, ternyata kompor udah dimatiin, Pak. Hmm. Allah menggerakkan yang lain gitu loh, Pak. Ingat kunci yang Iya. hilang, gitu, betul nggak? Iya. Bagus nggak diingetin? Bagus. Ya iyalah, diingetin waktu sholat. Kan sholat agar kamu ingat, yang lupa ingat lagi. Nah, ketika ingat yang tadi, kembalikanlah kepada Allah. Allah yang ngingetin itu. Makanya nanti ya sebelum sholat lihat dulu kompor udah mati belum. Kecuali ada orang di rumah ya titip misalnya gitu. Atau pintu belum dikunci. Periksa dulu itu pelajaran buat yang lainnya. Udah semuanya rapi. Ternyata masih ada yang ingat waktu sholat Pak. Yang apa-apa diingetin lagi berarti tambahannya. Tambahannya diingetin lagi. Ya bagus memang sholat untuk ingat bukan untuk lupa. Ya, tambahin lagi surat 2, 152. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat padamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkariku. Nah, karena itu ingatlah kamu kepadaku. Tadi kita disuruh sholat agar apa? Ingat. Agar ingat Allah. Ketika kita Iya. ingat Allah, Allah akan ingat kepada kamu, kepadamu. Dan aku akan ingat pula kepadamu. Apa cirinya Allah ngingetin kita, Pak? Yang tadinya lupa jadi ingat lagi. Lagi. Itulah cara Allah Hmm. mengingatkan kita, Pak. Yang lupa Iya, diingat iya. gitu, Pak. Halo? Jadi masalah nggak? Iya. Aman? Enggak aman. Paham, Aman, Kang. Pak Keto? Aman, Aman? Kang. Terima kasih, Kang. Aman. Agak tenang sekarang, tenang. Alhamdulillah. Nah, iya loh. Begitu. Don't worry, be happy. Lanjutin. Iya. Ya, Makasih, Kang. oke. Matur, thank you semuanya. Udah jam 10. Terima Ya kasih. udah, monggo Sholat bagian hari. bagian tutup doa sama Bu Ari. Nah, kan Pak Jo- kan Pak Gatotnya udah buka, sekarang Bu Arinya yang nutup. Ah, aman. Saya nyaman. Aman. Ayo, Aduh. silakan Terima Bu. kasih Kang Ip. Ya, monggo. Silakan Bu doanya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dengan berkumpulnya kami semua dengan melindungi serta ridho dan izin ya. Oh, udah Kang. Gak kuat Kang. Ya, Mana Kang Ip? kita tutup. Auzubillahi minasyaitonir. Rajim. Terima kasih. Selamat Kang malam, Ip. istirahat. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Ip. Terima kasih, Kang Waalaikumsalam. Ip. Pak Garto. Terima kasih Kang Terima Ip. kasih. Terima kasih Pak Gatot, Bu Hamka, Terima kasih juga semuanya. Terima kasih sudah berkumpul di Oke, sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Toto. Ya, Pak Agus. Mantap. Bisanya lagi gini nih, Kak. Apa itu? Iya.